Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal Channel. Tema kali ini adalah seberapa penting diagnosis diabetes. Pada umumnya, perkembangan diabetes terjadi secara bertahap. Namun, untuk diabetes tipe 1, gejala yang terjadi bisa muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan rutin agar diabetes dapat terdiagnosis secara awal kemunculannya. Apalagi pada beberapa kelompok orang yang berisiko terkena diabetes. Kelompok tersebut adalah wanita yang pernah mengalami diabetes gestasional, yaitu gula darah tinggi ketika masa kehamilan. Yang kedua, orang dengan usia lebih dari 45 tahun. Ini adalah orang yang rentan terkena penyakit diabetes. Yang ketiga, orang yang telah terdiagnosis menderita prediabetes. Dan yang keempat adalah orang dengan indeks massa tubuh di atas 25. Di sini ada perhitungannya untuk mengukur indeks massa tubuh. Agar GDN 65 Channel semakin berkembang, silakan like, share, comment, and subscribe. Dalam mendiagnosis diabetes, baik itu tipe 1 atau tipe 2, pemeriksaan yang mutlak dilakukan adalah tes gula darah. Tes gula darah dilakukan sesuai dengan anjuran dokter perihal waktu atau metode yang akan dijalani. Dari hasil pemeriksaan gula darah tersebut, seseorang dapat didiagnosis menderita diabetes atau tidak. Tes gula darah dalam mendiagnosis diabetes memiliki beberapa metode, yaitu yang pertama, tes gula darah puasa. Tujuan tes gula darah puasa adalah untuk mengukur kadar glukosa dalam darah ketika pasien menjalani puasa. Pasien akan diminta untuk berpuasa selama 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, apabila diperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, gula darah berada di atas 125 mg per desiliter, itu dinyatakan diabetes. Yang kedua, berada di antara 100 sampai 125 mg per desiliter dinyatakan prediabetes. Dan yang ketiga, berada di bawah 100 mg per desiliter itu dinyatakan normal atau tidak dinyatakan diabetes atau tidak dinyatakan prediabetes. 2. Tes gula darah sewaktu. Tes ini tidak diwajibkan pasien untuk berpuasa terlebih dahulu. Tujuan dilakukannya tes gula darah sewaktu adalah untuk mengukur kadar gula darah pada jam tertentu secara acak. Pasien dapat didiagnosis menderita diabetes bila hasil tes gula darah sewaktu menunjukkan
kadar gula darah di atas 200 mg per desiliter atau 200 mg per desiliter atau lebih, itu dinyatakan diabetes. Yang ketiga, tes toleransi glukosa. Pada tes toleransi glukosa ini, pasien akan diminta untuk berpuasa semalam, lalu menjalani tes gula darah puasa. Setelah itu, pasien akan diminta untuk meminum larutan gula khusus. Kemudian, 2 jam setelah meminum larutan gula khusus, pasien akan diperiksa kadar gula darahnya. Jika diperoleh hasil tes toleransi gula darah sebagai berikut. Yang pertama, berada di angka 200 mg per desiliter atau lebih, atau di atas 200 mg per desiliter, menunjukkan diabetes. Yang kedua, berada di angka antara 140 sampai 199 mg per desiliter, menunjukkan prediabetes. Dan yang ketiga, berada di angka kurang dari 140 mg per desiliter, menunjukkan normal atau tidak diabetes. Yang berikutnya adalah tes hemoglobin glikasi atau HbA1c. Hemoglobin adalah protein yang bertugas membawa oksigen dalam darah. Sedangkan tes hemoglobin glikasi dilakukan untuk mengukur kadar gula darah yang terikat pada hemoglobin. Tujuannya adalah untuk mengukur rata-rata kadar glukosa pasien selama 2-3 bulan terakhir. Nah, jika diperoleh hasil hemoglobin glikasi sebagai berikut, ingat bahwa satuan di dalam HbA1c adalah menggunakan persentasi. Sehingga jika berada di atas 6,5%, termasuk menderita diabetes. Dan jika angkanya di antara 5,7 sampai 6,4%, menunjukkan yang bersangkutan adalah menderita prediabetes. Dan jika angkanya berada di bawah 5,7%, berarti yang bersangkutan dinyatakan normal atau tidak menderita diabetes dan juga tidak menderita prediabetes. Itulah yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.